Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah untuk kita semua, bagi yang ada dalam gedung gereja maupun yang mengikuti secara streaming via Facebook. Mari kita menyiapkan hati kita, mari kita menyiapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menenangkan diri dan kita mengambil satu pribadi. Suci, mari kita datang memuji Tuhan yang Maha Kuasa. Yohanes pagi 19, suci, suci, suci. Langit itu kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita datang kepada Tuhan yang secara pribadi kita mengakui segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita yang menyakiti hati Tuhan maupun menyakiti hati sesama kita. Secara bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadi baik kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Namun Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemenangan yang sempurna daripada ciptaan dari Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau kami percaya, dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dia ciptakan kau seluruh kemuliaannya, sungguh terlalu indah bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Dulu yang tertular takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sumbu yang tak punah, akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah.
terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala nyamannya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadi ikram indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita akan bermazmur memuji Tuhan melalui Mazmur 148 secara berganti-gantian, mulai dari ayat yang ganjil oleh saya dan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat ayat yang genap. Dan pada ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Kita mulai. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai Hai api dan hujan, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai peruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia Dia telah menjadikan umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Bagi anak serta Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang awal dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari
abadi, dan hidup yang kekal. Amin. Bacaan epistel tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah yang ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu yang baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dan dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan atau jemaat minggu ini. Pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di KMI Immanuel Banjarmasin. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor HP gereja yang telah tertera. Adapun berita sepakan adalah sebagai berikut. 1. Panitia kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayanan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Agar ibadah kita berlangsung dengan baik dan lancar, mohon agar setiap yang bertugas melayani dapat memperhatikan hal-hal yang sudah tertera pada warta kita sebagai berikut. 2. Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantung persembelahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Hari ini juga diedarkan amplop untuk menggalang dana apresiasi pendeta yang pensiun di konferensi tahunan GMI Wilayah 2 tanggal 16 sampai dengan 19 Juni 2022 di Bandar Lampung. 3. PWMI hari ini tanggal 15 Mei setelah ibadah minggu, PWMI akan mengadakan kelas meeting di gereja dengan topik seperti Allah, menghimbau agar semua wanita di gereja kita agar dapat mengikutinya. Dan 4. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Tugas dan tanggung jawab anggota jemaat tertera pada warta kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat dapat membacanya. Hari ulang tahun anggota jemaat di bulan Mei telah tertera pada warta kita. Diucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada bulan Mei. Sehat, bahagia, sukses, dan panjang umur. Jika ada yang berulang tahun di bulan Mei ini dan belum tercantum pada warta jemaat kita, mohon kesediaannya untuk memberitahukan ke Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi Ibu Ibu. Untuk minggu depan, tanggal 29 Mei setelah ibadah minggu, seperti biasa akan diadakan perayaan untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Informasi pada hari Jumat tanggal 13 Mei, Saudari Mela Slina Tambunan SOS
sudah menyelesaikan ujian tesis magister teologi di STT GKE dan dinyatakan lulus. Kelas meeting jemaat dewasa Rabu tanggal 18 Mei bertempat di rumah keluarga. Mohon untuk menginformasikan kepada Komisi Keanggotaan jika ada rumahnya akan bersedia untuk dilaksanakan kelas meeting jemaat dewasa. Kelas meeting ke-3MI setiap Kamis pukul 19 WITA di gereja, mengingatkan untuk kehadiran semua pengurus dan anggota ke-3MI. Jika ada jiwa baru, kita sambut dengan penuh sukacita. 5. Seksi sekolah minggu. Ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA mengimbau agar orang tua dapat membawa anaknya ke sekolah minggu secara onsite. 6. Seksi pemuda Budi 3MI. Persekutuan ke-3MI akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei pukul 19 WITA via Zoom, dan link Zoom akan diinfokan dalam grup WA ke-3MI. 7. Majelis Jemaat setiap hari Sabtu pukul 8 sampai dengan 9 kita akan diadakan 2 pengurus via Zoom. Berikut juga sudah tertera untuk pokok-pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab harian, dan juga kita bisa melihat sama untuk kehadiran dan persembahan minggu lalu, dan diingatkan kembali untuk tugas dan tayangan pada minggu depan tanggal 22 Mei. Tuhan Firman Pendeta James Domanic, liturgis Meras Rina Tambunan, pemandu pujian Novianti dan Patrick, musik Sosen Anton dan Skubar, pembacaan epistol Adam, doa syafaat Ibu Sufitri Ngembolan, persembahan Allegra Terang Benua, ratus streaming Yohanes, penyambut Jumat Allegra dan Cindy, sekolah minggu proyek. Demikian warta kita, mohon agar dapat dibawa pulang untuk kita dapat secara sama menyimak dan mengikuti kegiatan tayangan kita. Jika ada Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang ingin mempersembahkan pujian maupun kesaksian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk mari kita kembali memuji Tuhan. Kasih kira dua.
Terima kasih Bapa di surga atas segala pertolongan-Mu yang menyebabkan kami di sini berhimpun memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau adalah juru syafaat kami, juru selamat kami, bahkan juru damai kami. Engkau berkuasa atas bangsa-bangsa ya Bapa, dan kami berdoa untuk bangsa Ukraina dan Rusia. Engkau yang menolong bangsa ini di dalam kontrolnya Allah, mengadakan pendamaian, dan mereka semua boleh takut kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Kami menyerahkan ya Bapa bangsa ini untuk mendapatkan perdamaian di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau menyertai Bapak Presiden beserta dengan jajarannya dan anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan. Engkau melindungi bangsa kami sehingga terus terjaga, dan kami mengucap syukur begitu banyak gereja boleh beribadah dengan damai dan tentram. Dan Kau juga menolong ya Bapa gereja-gereja yang belum mendapatkan izin mendirikan ibadah dan izin membangun ibadah. Kuasa kasih Tuhan menolong mereka sampai mempunyai gedung yang permanen. Kami pun berdoa, bergumul, berseru, meminta kepadamu untuk satu lahan dan bangunan gereja yang permanen. Dan kami berdoa Tuhan ada perpanjangan kontrak sampai April sehingga kami dapat beribadah dengan tenang. Kuasa kasih Tuhan menyertai pemilik ini, dan juga Engkau yang menuntun Ketua Pembangunan Pendeta Erwin Daud dan semua panitia di dalam mengerjakan pekerjaan-Mu ya Bapa, memperluas kerajaan-Mu di Banjarmasin ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu panitia pembangunan, ke dalam kasih-Mu Yesus. Kami sangat memerlukan dana bimbingan-Mu dan belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, terutama pemulihan di masa Covid. Banyak jemaat-Mu juga yang memerlukan modal, yang memerlukan penyertaan Tuhan.
di dalam mencari terobosan baru dalam pemulihan ekonomi. Engkau yang menyertai jemaat-Mu ya Bapa di dalam belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman P3MI, Franz, Maya, Michael, Apriani, dan teman-teman kami yang lain yang sedang menulis skripsi, sedang tahap akhir. Engkau yang menolong mereka di dalam kesulitan, di dalam mencari literatur dan dalam menyelesaikan bab demi bab. Penyertaan Tuhan, hikmat dan takut kepada Tuhan yang menolong teman-teman kami dapat menyelesaikannya. Kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi Mei sehingga boleh memperoleh gelar Magister Teologi. Kami mengucap syukur dan puji-pujian kepadamu yang begitu baik pada kami. Kami juga menyerahkan teman-teman mahasiswa lain yang masih kuliah maupun yang akan datang dari Nias, dari Papua pada tahun ajaran yang baru. Tuhan menyertai mereka dan kami juga merindukan boleh bertumbuh di dalam komunitas kami di sini. Oleh belas kasihan-Mu kami berdoa teman-teman yang belajar dan sedang mengikuti pendidikan di universitas boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang di SD, SMP, dan SMA, terutama di masa persiapan ujian akhir ini. Sertailah Bapa, beritahukanlah hal-hal yang harus mereka lakukan sehingga anak-anak-Mu mendapat bimbingan dan takut kepada Tuhan dengan guru dan orang tua. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga. Engkaulah penyembuh bagi jemaat kami yang sedang sakit, Papa Hansen yang sudah 2 hari flu. Kuasa kasih Tuhan memulihkannya sehingga dapat beribadah pada minggu depan. Demikian juga dengan Aligra yang sakit punggungnya. Bapa, Engkau tilik dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aligra boleh dapat tidur, boleh tidak merasakan nyeri, dan pertolongan Tuhan lewat dokter dan obat-obat yang diminum, dia boleh mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sakit punggung tulang dari Ibu Sarah, Bapak sembuhkanlah. Demikian juga dengan kaki Ibu Iwa, Bapak jamah di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan, pulihkanlah. Demikian juga dengan obat-obat yang diminum Bapak, kedua orang tua kami boleh mengalami kesehatan yang prima. Kami mengucap syukur untuk kehadiran dan kesetiaan serta perjuangan Ibu Iwa dan Ibu Sarah untuk dapat beribadah. Berkatilah dalam pekerjaan di masa tua Tuhan, Kau yang memeliharakan dan menyertai serta memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga untuk Ibu Monik dan anaknya mengalami kuasa dan penyembuhan yang dari Tuhan, sehingga anaknya boleh bertumbuh dalam firman Tuhan dan kebenaran-Mu. Sertai ya Bapa di dalam kasihan-Mu, peliharakan dan jagai selalu di dalam kasih-Mu Yesus Kristus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa juga pelayanan Peduli Meratus di Pegunungan Meratus dalam perintisan SD, juga guru-guru TK di MPP, serta follow up dari Camp Dayak Meratus. Kuasa kasih Tuhan terus menyertai Pak Erwin dan timnya serta guru-guru, berkati segala hak dana yang dibutuhkan untuk mereka terus berjuang di pedalaman. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan yang terus setia memberitakan firman, perkunjungan, dan juga mencerdaskan anak-anak di dalam dunia pendidikan. Tanpa Tuhan, kami tidak dapat lakukan apa-apa, karena itu kami membutuhkan Tuhan di dalam perkembangan MPP ini. Terima kasih Bapa, oleh anugerah dan kasih-Mu yang menyertai pengurus GMI Manuel Banjarmasin terus-menerus mengalami pertumbuhan di dalam firman Tuhan.
Pengurus boleh semakin kompak, semakin berjuang dan semakin berusaha menghadapi setiap kendala-kendala dalam gereja di perintisan ini. Kami percaya Tuhan menolong kami sehingga kami juga dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan di Banjarmasin. Ini berdoa untuk konta yang akan berlangsung, Tuhan cukupkan setiap dana yang dibutuhkan. Demikian juga dengan perkunjungan Bapak Bisop ke Palangkaraya dan ke Banjarmasin, kuasa kasih Tuhan menyertai di dalam setiap perjalanannya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja kami, dan oleh belas kasihan-Mu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan semangat kita menyambut firman Tuhan dan kita pujikan namanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, karena kebesaran-Mu, karena rahmat-Mu yang ajaib. Engkau menyelamatkan kami, dan di dalam keselamatan ini Engkau memberikan banyak sekali kesempatan demi kesempatan, pencapaian demi pencapaian yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami boleh berjalan dari masa-masa kecil ke masa remaja ke masa pemuda, dan masa dari pemuda ke masa-masa dewasa dan orang tua. Sampai hari ini kalau kami boleh ada, itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar sebagian firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pemahaman haram dan halal sesuai dengan apa yang ada di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kami membaca sebagian firman-Mu, kiranya Roh-Mu Tuhan tinggal diam di dalam hati kami, dalam roh kami, dalam pikiran, telinga kami ya Tuhan. Supaya ketika kami membaca, kami memahami. Ketika kami mendengar, Tuhan kami mengerti. Amin. Sehingga kami juga dapat melakukan apa yang kami dengar dan baca di dalam hidup kami hari lepas hari. Semua doa ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Iya, kita sudah lama tidak ketemu ya. Sejak Paskah kemarin berakhir sampai hari ini baru ketemu. Ya, sebenarnya jadwal saya minggu lalu Pak ya, tetapi karena saya ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Bonti, Kabupaten Sanggau, ya cukup jauh dari Pontianak, ya. Dan di sana melakukan survei dan berdiskusi dengan semua hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam satu persekutuan yang namanya tim TBK atau tim Batu Karang. Kami sedang mempersiapkan satu kegiatan pemuda juga seperti yang di Meratus, yaitu Youth Camp Dayak Bonti, karena itu di Kecamatan Bonti. Ya, tempatnya juga cukup bagus, cukup menyenangkan, dan nanti diselenggarakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Dilanjutkan tanggal 3 Juli KKR untuk wilayah Kecamatan Bonti. Saya akan berangkat dari sini tanggal 19 ke Jogja untuk membawa tim Parawi. Sampai tanggal 27 selesai penutupan, saya akan langsung berangkat ke Kalbar. Sampai dengan tanggal 4 Juli baru pulang. Jadi lumayan agak tua di jalan Pak. Iya, karena jalan-jalan terus. Oleh sebab itu saya mohon bantuan jemaat GMI untuk terus mendoakan saya agar supaya ya, dalam perjalanan beberapa trip ini saya tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan apalagi tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli itu selama 3 hari saya akan jadi komandan kompi dari kegiatan ini. Dan Pak Jim dan teman-teman lain yang sudah pernah ikut youth camp tahu kami instruktur itu tidak tidur. Paling satu hari kami tidur paling 2-3 jam saja. Selebihnya kami selalu ada di lapangan untuk siap mengadakan acara youth camp yang sifatnya itu semi militer di kelas dan di luar kelas. Jadi cukup melelahkan ya. Usia saya sudah masuk 60 tahun dan tubuh ini sudah mulai agak lemah-lemah, tetapi semangatnya
membara terus. Amin. Ya, semangatnya ingin terus melakukan segala sesuatu, khususnya di kalangan anak-anak muda. Karena saya yakin sekali bahwa anak muda itu adalah tulang punggung bangsa, tulang punggung keluarga, dan juga tulang punggung gereja. Kalau anak muda, kalau tulang punggungnya itu tidak berfungsi dengan baik, maka kondisi daripada sebuah gereja, negara, dan rumah tangga akan condong, bongkok. Ya, kalau sudah bongkok itu ditendang aja juga jatuh. Oleh sebab itu anak muda harus bangkit, anak muda harus tegak, anak muda harus semangat. Amin. Anak muda harus punya wawasan tentang Tuhan itu lebih baik daripada orangnya yang tua. Anak muda itu harus memiliki gambaran-gambaran tentang keselamatan itu lebih bagus. Maka dengan begitu saya percaya gereja akan digerakkan secara luar biasa untuk menjadi semakin baik dan semakin maju. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya titipkan dalam doa syafaatnya nanti untuk mendoakan kami, tim mitra pelayan Tuhan bekerja sama dengan tim Batu Karang untuk mengadakan kegiatan ini. Kita sama-sama membaca kitab Kisah Para Rasul ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, di mana temanya adalah halal dan haram menurut perjanjian baru atau menurut Tuhan. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Ya, karena Kornelius ini bukan dari kalangan orang Yahudi, ya, tetapi non-Yahudi. Ya, oleh sebab itu ini menjadi satu pertanyaan besar bagi orang-orang Yahudi yang masuk Kristen, atau yang disebut dengan proselit. Ya, kenapa ada orang yang bukan Yahudi dibaptis, ya, dan lain-lain sebagainya. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yerusalem, di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara yang dari surga itu berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit, dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama-sama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara itu menyertai aku dan kami masuk ke dalam rumah orang itu.
Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, menyimak, dan juga melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa puluh tahun yang lalu, sejak salah satu ormas keagamaan di Indonesia ini dibentuk, yaitu MUI, mereka mengeluarkan sebuah fatwa ya tentang halal dan haram, di mana setiap produk makanan dan minuman itu diberi label halal. Ya, dan satu label itu harganya Rp1. Jadi kalau produknya Fitsin, ya dulu Ajinomoto ya, itu satu saset kecil itu Rp1. Kalau satu hari dia memproduksi 5 juta, maka 5 juta dari Ajinomoto. Itu baru dari produk Ajinomoto. Sementara di Indonesia ini begitu banyak produk makanan dan minuman yang dihasilkan dari setiap pabrik, dan itu harus menggunakan menggunakan label halal. Dan pada tahun 90-an itu, kalau tidak salah 80-an atau 90-an, ada satu produk susu yang sekarang ini terkenal juga harganya yang paling mahal, tidak mau menuliskan atau membeli label halal, susu Denko. Dan apa yang terjadi? Penjualannya anjlok, tidak ada yang beli. Kenapa? Karena MUI mengeluarkan sebuah keputusan bahwa produk susu Denko itu mengandung minyak babi. Ya. Padahal tidak ada minyak babinya. Ya. Urusannya karena mereka tidak mau menggunakan label halal itu. Dan akhirnya dengan isu seperti itu penjualannya turun secara luar biasa. Dan akhirnya pihak Denko mengalah dan mulai beli label halal. Naik lagi. Sehingga menurut beberapa catatan dan informasi saudara, ormas ini memiliki dana yang sangat besar sekali. Saya dengar dan saya pernah baca itu kurang lebih ada sekitar 350 triliun. Itu duit semua, bukan daun. Ya, begitu banyak sekali. Dan uang ini didepositokan, ada yang dipergunakan untuk pembangunan dan sebagainya. Surat-surat obligasi yang bunganya itu cukup besar. Sehingga kalau kita lihat perkembangan kelompok muslim di Indonesia itu luar biasa sekali. Kalau mereka mau bangun sekolah, sebentar saja jadi. Mereka mau bangun masjid, sebentar saja jadi. Kenapa?
350 triliun. Itu kalau di deposito 0,5% saja, satu bulannya itu sekian M, sekian puluh M. Dan mereka bisa memberangkatkan orang-orang dari kantong-kantong muslim yang miskin-miskin itu untuk pergi ke kantong-kantong Kristen menjalankan syariah Islam mereka. Syiar muslim mereka. Nah, itu luar biasa. Dari situ saja, belum dari dana haji. Kalau satu orang berangkat ke NTT dikasih modal 200 juta dengan sekian puluh miliar, maka ada ratusan orang yang bisa diberangkatkan untuk menjadi penginjilnya mereka. Dan rupanya akal-akal ini sudah mulai dibaca oleh salah satu pimpinan dari Banser yang kemudian hari ini menjadi Menteri Agama. Kemudian dia mulai mengambil kebijakan pemerintah. Ini tidak boleh ini. Ada toko di dalam toko. Ada negara di dalam negara. Ya, bayangkan 350 triliun milik dari satu ormas, bukan milik negara. Maka dia ambil sikap label halal itu diproduk oleh pemerintah, oleh negara. Maka sebentar lagi negara akan punya uang banyak. Berapa tahun yang lalu Jokowi pernah mau pinjam dana ini untuk pembangunan kereta api, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Mereka nggak mau ngasih. Tapi dengan adanya keputusan Menteri Agama bahwa label ini diambil oleh negara, oleh pemerintah, maka sebentar lagi dananya banyak sekali yang akan bisa dipergunakan untuk pembangunan negara dan bangsa ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tujuannya sebenarnya mulia. Ya, mereka itu ingin agar supaya umat muslim terproteksi dari yang namanya makanan-makanan yang haram. Ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau di Jakarta itu menjelang Lebaran banyak sekali orang jual daging. Tapi itu daging babi dari Bengkulu, dari Lampung, dari Sumatera sana. Dan itu jumlahnya bukan 1-2 kilo, tontonan. Karena konturnya sapi dengan babi hutan itu hampir sama dagingnya. Kalau mereka keluarkan lemaknya itu hampir sama. Ya. Sehingga banyak sekali orang-orang muslim yang kemudian membeli daging itu dengan harga di bawah harga daging sapi. Padahal itu daging babi. Mereka yang sudah terlanjur makan daging itu pada akhirnya bilang enak juga. Ya. Yang lain yang belum sempat makan mereka bilang haram. Tapi yang sudah makan bilang enak juga ya. Mungkin diam-diam nyari lagi. Ya. Nah, saudara, memang tujuannya adalah untuk memproteksi supaya kaidah muslim itu betul-betul dijalankan oleh rekan-rekan atau saudara-saudara kita dari muslim. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, masalah haram dan halal ini juga sangat jelas disampaikan di dalam kitab suci kita, khususnya di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, ada begitu banyak sekali aturan-aturan, jenis-jenis makanan yang diungkapkan oleh Alkitab tentang ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Dan kita dapat lihat di beberapa kitab-kitab lain, di antaranya juga di dalam kitab Imamat, yaitu banyak mengungkapkan tentang beberapa jenis-jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh bangsa Israel, ya, dan yang boleh dimakan oleh bangsa Israel. Ketika Tuhan ungkapkan tentang barang-barang yang dianggap haram untuk dimakan oleh bangsa Israel, bukan berarti bahwa barang-barang ini, binatang-binatang ini adalah binatang-binatang yang tidak berguna, yang diciptakan Allah yang kemudian menjebak orang Yahudi supaya jangan makan. Tidak. Tapi sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan mengungkapkan tentang ini tidak boleh kamu makan, itu tujuannya supaya mereka belajar taat kepada Tuhan. Sama halnya ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan bilang semua boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini
tidak boleh kamu makan buahnya. Ya, bukan berarti buah itu jahat, bukan berarti pohon itu tidak bagus, tidak mengandung sesuatu yang bergizi dan bernilai, bukan. Tapi Tuhan ingin melihat apakah Adam dan Hawa taat atau tidak terhadap apa yang menjadi keputusan Tuhan. Dan ketika ini juga disampaikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Tuhan ingin melihat ketaatan mereka itu sampai di mana. Yang kedua, tujuannya untuk memberikan kepada mereka sebuah pemahaman bahwa dengan ini boleh dan ini tidak boleh, ini tidak boleh kamu makan, itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang yang berdosa. Sehingga harus ada batasan-batasan yang mereka tahu bahwa orang berdosa itu memiliki begitu banyak keterbatasan. Orang berdosa itu memiliki begitu banyak kekurangan-kekurangan. Di dalam kekurangannya itu dia harus belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan orang Yahudi sangat memegang teguh aturan-aturan ini. Ya, bahkan di dalam ajaran Yudaism, ajaran-ajaran orang Israel itu dikembangkan. Ya, salah satunya adalah peraturan Sabat. Itu tidak boleh ketika Sabat itu orang berjalan lebih dari 1 kilo sambil menenteng barang. Nggak boleh. Kalau sudah lebih dari 1 kilo dan menenteng barang, itu dianggap sudah pelanggaran. Haram hukumnya. Sampai sebegitu-begitunya mereka bikin aturan main sendiri. Ya, nggak boleh mengerjakan hal-hal yang berat. Jadi hari Sabat betul-betul harus dikuduskan. Orang nggak boleh kemana-mana, tidak boleh jalan jauh. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, termasuk juga murid-murid Tuhan Yesus, yang hampir semuanya, bahkan semuanya kalau boleh saya katakan begitu, mereka ini adalah orang-orang yang latar belakangnya Yahudi. Ya, Petrus contohnya. Ya, kita lihat dia adalah seorang Yahudi tulen. Ya, Yahudi sejak orok, sejak kecil Yahudi. Dan orang Yahudi itu punya prinsip keagamaan yang sangat hebat, saudara-saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan itu ada pernyataan yang luar biasa yang disampaikan. Ajarilah anak-anakmu, ya, ketika dia duduk, ketika dia berjalan, ketika dia makan, ketika dia tidur, ketika dia di mana saja, ajari terus konsep-konsep pemahaman Allah menurut ajaran Yudaism. Sejak kecil harus diajarkan tentang Israel, tentang sejarah Israel, tentang sejarah Tuhan. Dan itu ditekankan secara luar biasa sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang agamanya Yahudi itu memang mereka begitu sangat memegang teguh peraturan-peraturan, termasuk tentang makanan, ya. Dan dalam perkara halal dan haram ini bukan masalah makanan saja, tetapi juga kalau kita perhatikan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, halal dan haram ini juga termasuk terjadi pada sebuah wilayah dan bangsa-bangsa. Contoh kata, orang Yahudi itu geografinya itu sangat dekat dengan Samaria. Ya, kalau mau pergi ke Yudea, wilayah Yudea, itu sebenarnya kalau lewat Samaria dekat. Tapi kalau tidak, memang agak melambung. Dan mereka rela melambung. Mereka rela melakukan perjalanan lebih jauh asal tidak nyentuh tanahnya Samaria. Kenapa? Bagi mereka orang Samaria ini tanahnya haram untuk diinjak, haram untuk dilalui. Kenapa? Karena bagi mereka orang Samaria bukan orang Israel. Mereka bukan bangsa pilihan. Mereka bukan keturunan dari Yakub.
Mereka ini sudah bercampur baur sedemikian rupa sehingga mereka dianggap bukan bangsa Israel. Padahal di dalam sejarahnya mereka ini sebenarnya masih adik kakak, turunan yang sama dari Yakub. Sampai segini-gininya mereka memperlakukan Samaria, apalagi dengan bangsa-bangsa lain. Mereka sudah anggap bangsa itu bangsa yang penyembah berhala, bangsa yang bukan pilihan Tuhan, bangsa yang haram. Tapi ironinya, kalau ada kelaparan, ada peperangan, larinya ke Mesir, yang sama sekali memang bukan bangsanya Tuhan, bukan bangsa pilihan. Kalau kita perhatikan dari sejak zaman kitab Perjanjian Lama, Abraham yang diutus Tuhan untuk pergi masuk ke Kanaan, sampai di Kanaan tidak lama dia kemudian lari ke Mesir. Di Mesir dia takut nanti istrinya diambil oleh raja, ya, dan nanti dia akan dibunuh, maka dia suruh istrinya ngaku bahwa mereka saudara, ya, supaya dia tidak diapa-apakan. Ya, kalau kita lihat lagi sejarah di dalam kitab Perjanjian Baru, ketika Yesus masih kecil, Herodes membunuh semua anak-anak usia di bawah usia 2 tahun. Yusuf dan Maria pergi meninggalkan tanah mereka dan ke Mesir. Jadi sejak dulu orang Israel itu kalau ada apa-apa larinya ke Mesir. Dan itu ada jalannya, jalan tikusnya, ya, yang seringkali dipergunakan oleh kelompok teroris yang ada di Palestina, ya. Dan orang Mesir sedikit banyak selalu bela orang-orang Israel, dan mereka kadang-kala tutup jalan tikus itu supaya tidak dipergunakan oleh kelompok teroris yang ada di Palestina. Nah, ini sejarah yang tidak bisa dilupakan, saudara-saudara, bahwa orang-orang Israel yang mengharamkan tanah Samaria yang merupakan tanah dari saudaranya, dari keturunan yang sama, tetapi dia tidak mengharamkan daerah-daerah yang lain. Kita lihat Ruth dan mertuanya Naomi. Sebelum jadi mantu, Naomi dan suaminya dan anak-anaknya meninggalkan tanah perjanjian dan pergi ke tanah yang bukan tanah perjanjian, Moab. Tinggal di sana sampai meninggal suaminya, anak-anaknya, dan mereka kemudian kembali ke Israel. Artinya di dalam praktik hidup mereka berbeda dengan di dalam konsep mereka. Konsepnya haram untuk ada di wilayah yang bukan milik Allah. Tapi dalam prakteknya mereka menghalalkan, ya, sebuah cara hidup yang tidak sinkron, yang tidak sama, ya. Dan saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekuat dan sehebat apapun mereka memegang adat istiadat dan konsep agama Yudaism mereka juga melanggarnya. Tapi mereka memegang prinsip itu begitu kuat sekali, tapi begitu kuatnya juga mereka melanggarnya. Kita kembali lihat Petrus, ya, yang merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang basicnya asalnya dari memang orang Yahudi. Petrus sendiri di awal pelayanannya masih memegang teguh adat istiadat Taurat. Saudara, kalau baca di dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua ayat 11 sampai dengan ayatnya 14, di situ pernyataannya Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah menegur keras Rasul Petrus karena dia menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di wilayah di mana pada waktu itu Petrus sedang berada di Antioquia. Pada waktu orang-orang dari kelompok Yakobus belum datang, Petrus sama-sama dengan orang-orang Antioquia, duduk sama-sama, makan sama-sama. Tapi ketika datang kelompok orang-orang Yakobus yang notabene adalah orang-orang Yahudi, Petrus tinggalkan orang-orang Antioquia
dan pergi, supaya dia tidak ketahuan duduk sama orang-orang yang dianggap tidak bersunat. Kelakuan ini ditegur keras oleh Petrus. Karena apa? Ini telah menjadi batu sandungan yang luar biasa. Ini adalah sebuah perbuatan munafik. Karena sesungguhnya keselamatan yang daripada Tuhan itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Bangsa yang tidak bersunat di luar bangsa Israel pun juga diselamatkan. Tetapi sini saya mau katakan bahwa Petrus itu masih terikat dengan sangat kuat dengan konsep haramnya orang Israel, sehingga buta dia. Ya, tidak mengerti dengan jelas apa yang dia harus perbuat. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 11, ya, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10, Petrus kemudian menyaksikan perjumpaannya dengan Tuhan, ya, di mana dia menceritakan ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba ada satu benda seperti kain yang turun dari atas dan tepat ada di depan dia. Dan di dalam kain itu ada begitu banyak makanan-makanan yang Tuhan suruh dia makan. Dan itu tentunya adalah makanan-makanan yang selama ini dia tidak pernah jamah. Makanya dengan keras dia katakan, tidak Tuhan, aku tidak pernah sentuh ini, aku tidak pernah makan makanan seperti ini. Kenapa? Karena di dalam konsepnya masih ada konsep haram menurut Taurat, menurut perjanjian lama. Di dalam pemahaman imannya masih melekat begitu hebat sekali tentang konsep haram ini. Sehingga ketika sampai 2-3 kali Tuhan turunkan itu, dia tidak mau. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia? Apa yang kunyatakan halal, tidak boleh kamu katakan itu haram. Apa yang aku nyatakan boleh, tidak boleh kamu nyatakan itu sebagai tidak boleh. Nah, ini memang karakter manusia. Apa yang boleh dibikin jadi tidak boleh. Apa yang tidak boleh dibikin boleh. Ya, ketika Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, semua boleh. Satu yang nggak boleh. Dan iblis tahu, dia mulai memainkan kata-kata. Katanya, Tuhan, semua di dalam taman ini tidak boleh ya kamu makannya. Tapi Hawa otaknya masih jernih, dia bilang enggak, terbalik. Semua boleh, tapi satu yang nggak boleh. Lalu setan bilang apa? Ya, kata kalau kamu makan, kamu bisa sama seperti Allah. Kamu pintarnya itu sama seperti Allah. Kamu bijaknya itu sama seperti Allah. Maka kemudian dia lihat, ini buah baik ini, enak rasanya, masuk di akal. Padahal dia tidak tahu bahwa sesuatu yang masuk di akal belum tentu kebenaran. Karena kebenarannya adalah nggak boleh. Dan kebenaran tertinggi itu bukan hanya ada pada otaknya iblis, bukan ada pada mulutnya iblis. Kebenaran tertinggi itu ada pada firman Allah yang katakan nggak boleh. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, itu peraturan paling tinggi. Tapi kemudian oleh Hawa dilanggar. Nah, ini memang karakter manusia yang selalu melawan Tuhan, yang selalu memutarbalikkan kebenaran. Kalau Tuhan bilang haram, dia bikin halal. Kalau Tuhan bilang halal, dia bikin haram. Kenapa? Karena memang di dalam konsep dan cara berpikirnya itu tidak selalu ada pada kebenaran Tuhan. Nah, hari ini kita mulai belajar, ya, beberapa hal-hal yang Tuhan ungkapkan tentang halal dan haram. Dari unsur atau dari sudut pandang makanan saja, ya, kita perhatikan saudara, di dalam Kisah Rasul 15, ya, ayat 20, ya, ada catatan tentang pergumulan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Ketika mereka membicarakan tentang haram dan halal.
Nah, di dalam catatan itu kemudian diputuskanlah oleh para rasul, ya, bahwa makanan-makanan yang dianggap haram adalah makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Itu tidak boleh dimakan. Itu dianggap haram. Karena kalau demikian kita menggunakannya atau kita memakannya, maka tidak ada bedanya kita dengan berhala-berhala itu. Kita diperhamba oleh makanan karena berhala. Ya. Dan tentunya ini menjadi kesulitan terbesar ketika saudara-saudara kita dari Bali yang tinggal di Bali. Ya, kalau sudah hari raya mereka itu biasanya semua makanan itu dibawa ke pura dulu. Lalu kemudian disembayangi. Nah, waktu sembahyang itu biasanya selalu ada siraman air. Saya tidak tahu itu air comberan kah, air liur kah, atau air apa, nggak ngerti. Pokoknya air lah gitu. Tapi mungkin airnya baik Pak itu ya, airnya bersih. Karena kadang-kala mereka waktu disiram itu ada yang tanda dengan tangan lalu diminum. Gitu, ya. Dan saya cukup mengenal budaya Hindu Bali, ya. Dan saya lihat bahwa ketika mereka sudah selesai mempersembahkan itu lalu dibawa pulang, dibagi-bagikan. Demikian juga dengan ajaran Buddha atau ajaran Konghucu. Ya, di hari raya mereka biasanya mereka membawa semua bentuk makanan itu ke patung dewa mereka. Ya. Nanti ada sebagian yang ditinggalkan untuk dewa makan. Setelah diberkati oleh para biksu, kemudian sisanya dibawa pulang. Dan menurut mereka ditinggalkan sedikit untuk dewa supaya dewa makan. Dan memang kadang-kala besoknya dilihat sudah tidak ada. Karena tikus yang makan atau kucing yang makan. Jadi tikus itu dewa, kucing itu dewa. Lalu kemudian mulai dibagi-bagikan. Ini satu pergumulan tersendiri bagi iman Kristen. Kalau menurut keputusan sidang yang ada di Yerusalem, sidang rasul-rasul, ya, makanan yang sudah dipersembahkan kepada para dewa atau berhala-berhala ini tidak layak atau tidak boleh dimakan. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang dianggap haram untuk dimakan. Yang kedua, di dalam catatan itu juga ada binatang yang mati karena dicekik. Ya, makanya kalau kita perhatikan saudara, orang Muslim itu menggunakan konsepnya Yahudi. Ya, jadi harus binatang itu harus digorok ya, supaya darahnya keluar. Sehingga ketika dimakan itu unsur darahnya sudah tidak ada lagi di dalam tubuh binatang itu. Dan ini sesuatu yang memang punya dampak kesehatan. Karena kalau darah itu melekat dan ada di dalam tubuhnya dan binatang itu binatang yang membawa penyakit, itu pasti akan berdampak kepada orang yang memakan binatang itu. Jadi memang dilarang di dalam sidang itu, dilarang makan makanan dari hewan yang mati karena dicekik. Ya. Atau makan makanan dari hewan yang sudah mati beberapa hari. Saya ingat ketika saya pulang ke kampung halaman papa saya di Kupang. Ya, itu om saya punya sapi banyak sekali. Kalau sore itu waduh, semua kelihatan oranye gitu, karena sapi. Dan seminggu sekali saya tidak tahu kenapa pasti ada sapi yang mati. Nah, kalau sapi ada yang mati itu karena sakit, musim-musim tertentu. Dan mereka tidak buang, ya mereka potong makan. Saya memang dari dulu tidak bisa makan daging yang seperti itu. Ya tidak tahu, saya belum ngerti kebenaran, tapi rasanya membayangkan dia mati terus membusuk itu sudah buat saya jijik. Jadi saya tidak pernah makan. Walaupun saya sering makan ayam mati. Karena kalau tidak mati kan tidak mungkin, saya kanibal, makan hidup-hidup ya. Jadi makan yang sudah dipotong. Ya. Nah, saudara yang terkasih dulu, ini ada beberapa aturan main yang dibuat, yang digumulkan di dalam persidangan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul yang pada waktu itu
punya kedekatan emosional, punya kedekatan rohani dengan Tuhan. Sehingga mereka mendapat wahyu yang luar biasa untuk diterapkan di tengah-tengah orang-orang Kristen di awal gereja mula-mula. Ada kemungkinan bahwa peraturan ini diberikan kepada orang-orang Kristen mula-mula karena memang ini sudah menjadi kebiasaan. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Kristen di luar bangsa Israel, mereka hidup dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Mereka juga makan apa yang dipersembahkan kepada berhala. Dulunya, ya. Dan kemudian ketika pemahaman Kristen mereka makin bagus, kemudian keluarlah peraturan ini supaya mereka tidak lagi memakan makanan dari hasil persembahan kepada berhala-berhala. Tidak lagi makan makanan atau binatang yang mati karena dicekik, atau yang sudah beberapa hari mati dan dalam kondisi sedang menuju kepada pembusukan, karena itu banyak sekali penyakitnya. Nah, saudara-saudara, ini tujuannya adalah supaya menghambat jangan sampai orang-orang Kristen pada waktu itu jatuh di dalam dosa yang tidak perlu mereka lakukan. Jangan sampai mereka juga jatuh di dalam sebuah kondisi perbuatan yang membuat mereka jadi sama dengan orang yang bukan Kristen. Harus ada perbedaan. Walaupun mungkin orang lain anggap kita munafik, kita ini kok sok-sokan dan sebagainya. Tetapi harus ada perbedaan. Ya, harus ada perbedaan supaya kita tidak menggunakan makanan yang sama dengan mereka makan. Karena kita punya Tuhan sendiri. Mereka punya Tuhan sendiri. Kita juga punya Tuhan sendiri. Mereka punya dewa sendiri, kita punya Allah sendiri. Tidak bisa dicampur adukan. Ya. Lalu untuk konteks keselamatan, tadi di awal-awal saya katakan untuk injak kakinya kepada bangsa Samaria saja mereka anggap itu haram. Dan mereka terkejut sekali ketika menemukan Tuhan duduk di sebuah sumur bersama seorang perempuan Samaria. Ya, mereka kaget sekali ketika mereka melihat Tuhan Yesus bincang-bincang dengan seorang wanita Samaria yang notabene adalah bangsa yang dijauhi oleh orang Israel. Apalagi perempuan ini bukan perempuan biasa, ini perempuan luar biasa. Karena apa? Suaminya ada berapa itu, Pak? 5. Biasanya laki-laki yang istrinya 5. Ini perempuan yang suaminya 5. Hebat benar nih. Ya, artinya apa? Ini bukan perempuan biasa, ini perempuan luar biasa. Satu perempuan yang hidup dalam dosa secara luar biasa. Dan ini kompleks sudah sebenarnya dalam pikiran orang Yahudi. Wah, ini tanahnya sudah tanah yang najis, tanah yang haram. Perempuan ini juga perempuan yang ajubilah ini katanya dosanya, ya. Jadi kompleks sekali. Tapi Tuhan ada di situ dan bicara dengan perempuan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dosa dari perempuan yang sudah luar biasa ini kemudian diubah menjadi seorang wanita pembawa berita sukacita. Dan dalam waktu yang begitu cepat, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus disebarkan oleh perempuan ini ke tanah Samaria. Dan orang Samaria melihat sebuah harapan baru yang selama ini mereka tidak lihat di tengah-tengah orang Yahudi yang sebenarnya adalah saudara mereka. Tetapi mereka melihat di dalam orang Yahudi Yesus Kristus dan murid-muridnya yang mau mengunjungi tempat mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam pandangan Tuhan, di dalam perjanjian baru, soal keselamatan itu tidak ada haram dan tidak ada halal. Tidak ada boleh dan tidak boleh, semua boleh. Semua harus. Itu sebabnya di dalam catatan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus katakan, aku akan memberikan kamu kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, mulai dari Yudea,
mulai Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara mungkin tahu India, ya. India itu binatang berhalanya apa? Sapi, ya, sapi. Itu binatang berhalanya, mereka nggak boleh potong. Bahkan sapi kalau berkeliaran di mana-mana jangan diusir. Itu dewanya mereka. Betapa joroknya, betapa kotornya. Ya, saya waktu praktek di Mojokerto, Pak, jemaat saya itu pelihara sapi, ya, sapi perah. Tiap bulan-bulan tertentu dalam kalender Hindu, ada orang-orang dari India datang ke situ minta izin untuk ke kandangnya dia. Ya, bukan untuk prasusunya, tapi disembah-sembah, dikasih kalung, dikasih makanan. Jadi jemaat saya bilangin, ya lumayan lah, ya dalam sekian bulan sekali saya tidak kasih makan sapi saya, karena ada yang kasih makan, dirawat lagi sama sapi, sama orang India. Ya. Dikasih aksesoris, dia cantik dia. Begitu selesai dikasih aksesoris, dia lihat sapinya, wih cantik-cantik sapinya. Ya. Karena memang sangat dihargai sebagai dewa. Ya. Dan saudara tahu, salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas, dalam sejarahnya dia menginjili, melintasi daerah-daerah yang begitu keras, dan sampai ke daerah yang sangat keras, sangat-sangat primitif, India. Maka di sana ada satu gereja yang namanya Gereja Martoma, untuk mengingat bahwa Thomas pernah sampai ke tempat itu. Karena memang tidak ada tanah yang haram, tidak ada bangsa yang haram untuk keselamatan. Keselamatan itu untuk semua orang. Keselamatan dari Yesus Kristus untuk semua bangsa. Keselamatan dari Tuhan Yesus untuk semua daerah, semua negara. Bahkan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya sekarang, apakah proses dan berita penginjilan itu sudah sampai ke seluruh dunia atau belum? Karena dalam catatan kitab Injil tentang akhir zaman, itu salah satu kedatangan Tuhan Yesus itu ditandai dengan berita Injil sudah sampai ke seluruh dunia. Kalau hari ini berita tentang Injil itu belum sampai ke seluruh dunia, ini menjadi pertanyaan besar. Apa masalahnya? Teknologi sekarang begitu cepat, ya. Nggak ada di negara ini yang tidak punya HP. Saya yakin punya HP semuanya. Orang di pedalaman aja HP-nya keren-keren, saudara. Saya kalau mau keluarkan HP saya simpen-simpen. Karena HP-nya dia lebih bagus, ya. Ya, walaupun ada sinyal, tapi dia beli HP yang bagus. Itu tanya Nadia, ya. Nadia itu dari daerah yang ada sinyal, tapi HP di sana, oh jangan tanya, ya. Itu kalau untuk pakai foto itu, ya wajah kayak monyet, tapi hasilnya seperti bintang film itu. Ya, karena canggihnya HP-nya itu. Ya, nah ada sekarang orang yang tidak punya HP, yang bisa mengakses seluruh hal ke seluruh dunia ini. Cepat sekali. Jadi kalau hari ini berita Injil belum sampai ke seluruh dunia, itu pertanyaannya adalah, ada orang yang malas. Ada orang yang hanya menyampaikan berita-berita biasa saja, bukan berita yang luar biasa. Ada orang yang ketakutan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Ada orang yang mungkin menganggap bangsa lain tidak butuh keselamatan, haram untuk mereka itu mendengarkan firman Tuhan. Walaupun hari ini banyak orang yang menganggap haram untuk menerima Tuhan, tapi bagi kita orang percaya, tidak ada haramnya mereka diberikan kebenaran firman Tuhan. Makanya hari ini ada satu label di dalam Facebook yang namanya Christian Prince.
itu banyak sekali memuat tentang berita-berita keselamatan kepada kelompok-kelompok muslim. Karena pemiliknya itu adalah seorang muslim yang sangat paham tentang Al-Quran. Kalau dia berdebat dengan orang muslim tercengang. Dia kasih tunjuk A, B, C dan semua dia bongkar. Itu sebabnya dalam tahun 2020 yang lalu, itu catatannya itu ada sekitar 1 juta orang Islam Indonesia masuk Kristen dari berbagai kalangan. Hanya lewat media Christian Press. Kalau ada begitu banyak orang yang punya semangat yang luar biasa, ya, untuk menjangkau daerah-daerah, bangsa-bangsa, negeri-negeri di luar Indonesia, atau suku-suku yang ada di dalam Indonesia ini sendiri, saya yakin dalam waktu yang sangat cepat, ya, berita Injil ini disampaikan ke seluruh dunia. Dan itu artinya kedatangan Tuhan itu sudah begitu cepat sekali. Sekarang pertanyaannya, saudara, apakah di dalam benak kita ini masih ada konsep bahwa orang Aceh nggak boleh dengan firman Tuhan karena mereka itu penganiaya Tuhan? Apakah begitu? Orang Sumatera Barat itu orang yang fanatik, nggak usah dia terima keselamatan. Apakah begitu? Orang Madura adalah orang yang suka rusak gereja, mereka tidak usah diinjili, tidak usah kenalkan firman Tuhan, tidak usah diselamatkan. Apakah begitu? Tidak. Sejahat apapun juga sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah suku, mereka layak halal untuk mendapatkan berita keselamatan dan diselamatkan. Kita tidak boleh membatasi pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh membatasi keselamatan yang daripada Tuhan dengan konsep haram untuk mereka. Tidak boleh. Karena Tuhan mengizinkan semua bangsa diselamatkan. Sama seperti pernyataan Petrus di sini. Dan pada akhirnya dia mengerti. Di dalam catatan-catatan lain di dalam Kisah Para Rasul ini, dia mulai mengungkapkan bahwa bangsa-bangsa lain pun juga diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa-bangsa lain pun di luar Israel harus menerima berita keselamatan. Itu sebabnya suatu saat Paulus, Petrus dan murid-murid yang lain bukan hanya ada di sekitar Yerusalem, tapi kemudian mereka sampai di kota Roma, kota 1000 dewa, kota 1000 patung yang berpuluh-puluh tahun menghancurkan kekristenan, yang berpuluh-puluh tahun yang lalu mereka memusnahkan banyak orang Kristen. Kalau lihat di bawah kota Roma itu ada katakom, ruangan bawah tanah yang sampai hari ini masih banyak tulang belulangnya orang-orang Kristen zaman itu. Dan mereka masuk di situ. Mereka tidak tinggalkan tempat itu, walaupun dalam salah satu cerita Petrus pernah mau tinggalkan tempat itu, yang ditulis di dalam buku Quo Vadis Domini. Tapi ketika sampai di luar kota, Tuhan bilang, kalau begitu saya disalibkan kembali untuk yang kedua kali. Dan Petrus tahu itu Tuhan, dia kembali masuk ke kota Roma, mati dan digantung seperti Tuhan, tapi dia tidak mau. Dia minta digantung terbalik, disalib terbalik. Karena dia merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya dengan dibandingkan dengan Tuhan. Ya, tetap hadapi semua perilaku orang-orang Roma yang begitu jahat, yang sebenarnya secara konsep manusia tidak layak untuk menerima keselamatan. Tapi kemudian dalam zaman Kaisar Konstantin, orang-orang Roma kemudian mulai mengenal Tuhan dan diselamatkan. Tidak ada yang haram, tidak ada yang tidak boleh. Sejahat apapun juga, suatu saat mereka ini akan mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada pagi ini ada sedikit waktu bagi kami untuk merenungkan kebenaran Tuhan yang memberikan kami stimulus tentang pemahaman haram dan halal menurut versi Kitab Perjanjian Baru.
Tuhan, biarlah melalui renungan yang sederhana dan singkat ini kami boleh belajar ya Tuhan untuk memilah hal-hal yang Tuhan larang dan hal-hal yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan, dan tidak membolak-balikkan kebenaran ini ya Tuhan, agar supaya kami tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal bagi Tuhan. Tetapi kami belajar hidup dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan menghendaki kami menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, biarlah kami boleh menjauhkan diri dari semua itu. Kalau Tuhan menghendaki supaya kami melakukan hal-hal yang halal, kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjalankan sesuatu yang halal yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan mengumpulkan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bujana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil mengiringi persembahan, kita dengan penuh sukacita menaikkan pujian kita, Arbab, jiwaku ingin bernyanyi. Dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita atas kasihan kepadaku. Bukan ku nyanyikan selamanya, indah cerah cakap kau serta lebap akan ku taruh membesarkan namanya. Oh, pantun syair dan seloka akan ku cipta, akan ku buka. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan Mukalisku, memuji Tuhan Mukalisku. Oh
sudah mengumpulkan persembahan, biarlah ini digunakan sesuai dengan kerelaan dan kehendak Tuhan untuk melakukan tugas dan fungsi gereja. Kami berdoa atas setiap tangan yang mempersembahkan, berkati, sehingga bukan saja mencukupkan operasional gereja, tetapi juga menjadi berkat. Secara khusus, kami mempersembahkan ke depan untuk hamba Tuhan atau pendeta pensiun di konferensi tahunan ini, dan kami masing-masing dapat menyerahkan 10.000 per jiwa ya Tuhan sepanjang pelayanan mereka. Antara 30 sampai 35 tahun mereka melayani Tuhan di GMI, dan kami setiap pribadi mempersembahkan 10.000. Satu jumlah yang kecil ya Tuhan, tetapi kami percaya ketika kami dengan hati menyerahkannya, mereka yang telah purna bakti di konferensi tahunan ini dapat bersukacita menerimanya dan menjadi bekal bagi mereka sepanjang masa tua, masa pensiun mereka ya Tuhan. Kami berdoa agar kiranya persembahan kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menggantikannya bagi kami dengan kesehatan, dengan berkat di dalam usaha, dalam pekerjaan, profesi, dan semua yang kami terima dari Tuhan. Termulia, terpuji nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara-saudaraku, pulanglah dan jadilah saksinya di tengah-tengah hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sambil kita mempersiapkan